Halo guys, ketemu lagi di channel ini. Gua akan sedikit ngebahas tentang salah satu tokoh yang paling keren dalam sejarah perjuangan Indonesia. Dia nggak cuma sekedar pahlawan biasa, tapi juga seorang pemikir yang punya visi revolusioner banget. Namanya adalah Tan Malaka. Tan Malaka lahir di Sumatera Barat dari keluarga Minangkabau. Dia sekolah di Belanda, jadi otaknya tuh kebuka banget sama ide-ide yang baru, terutama sosialisme dan perjuangan kelas. Setelah dia balik dari Belanda ke Indonesia, dia langsung ngegas ikut gerakan kemerdekaan. Bahkan dia sempat gabung PKI atau Partai Komunis Indonesia. Meskipun akhirnya dia bentrok sama yang lainnya karena pemikirannya yang sangat radikal. Salah satu buku paling epik yang dia tulis tuh namanya adalah Narde Republik atau Menuju Republik Indonesia. Intinya Tan Malaka ngajak semua orang untuk bersatu buat ngelawan penjajah Belanda. Dan dia juga pengen Indonesia jadi republik yang sepenuhnya merdeka, tanpa embel-embel kolonial. Gaya mikir dia tuh kayak nggak kenal kompromi. Pokoknya harus bebas total. Karena pemikirannya yang bikin gerah, Tan Malaka sempat diasingkan dan muter-muter dari satu negara ke negara lain. Kayak pelarian kelas dunia gitu loh. Tapi meski begitu, dia tetap ngehubungin teman-temannya di Indonesia buat nyebarin ide-ide revolusioner, sambil terus nulis karya yang menginspirasi banyak orang. Setelah Jepang kalah dan Indonesia mulai memperjuangkan kemerdekaan kembali, Tan Malaka balik ke Indonesia. Tapi masalahnya, dia nggak cocok sama para pemimpin kayak Soekarno. Dia nggak suka kompromi, dan Tan Malaka malah bikin gerakan sendiri yang dinamai dengan Gerakan Persatuan Perjuangan, yang menuntut kemerdekaan penuh tanpa negosiasi sama Belanda. Sayangnya, karena sikapnya yang keras dan terlalu revolusioner, dia malah dianggap bahaya. Nah, ini orang ngeyel nih, bahaya banget. Pada tahun 1949, dia ditangkap sama tentara Indonesia sendiri dan dieksekusi tanpa proses pengadilan. Tragis banget sih. Soalnya sampai bertahun-tahun orang nggak tahu bagaimana nasib dia sebenarnya. Meskipun nggak banyak dapat sorotan kayak Soekarno atau Hatta, Tan Malaka masih tetap dianggap pahlawan nasional. Ide-idenya yang anti penjajahan dan anti kapitalisme masih banyak dipelajari hingga sekarang. Orang-orang kiri di Indonesia banyak terinspirasi dari pemikirannya, terutama dari buku Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Jadi, kalau bisa dibilang, Tan Malaka tuh semacam rebel sejati yang gak pernah berhenti berjuang walau jalan hidupnya berat banget.